Halo, willkommen, selamat datang di channel di Halo semuanya, apa kabar? ketemu lagi dengan Dini and Juju and Dini. Dini. Kamu mau cerita apa, Din? Aku mau ceritain tentang Duta Shilon Seven Mojo. iya. Kan siapa yang nggak tahu Shilon Seven? Ya pasti ada yang nggak tahu sih. Gen Z Mungkin mungkin ya. ada sebagian Gen Z yang belum tahu Iya, yang Sheila belum and tahu Seven. SO7 ya kan. Ini udah nyala belum? Udah dong. Oh, oke. Terus kan Duta ini belum pernah ada ditemuin di podcast gitu kan Maju. Nah kemarin itu tuh karena aku udah nge-follow Ustadz Salim sih sebenarnya di Instagram. Terus Ustadz Salim tuh ngasih teaser gitu, lah kok kayak Duta ya gitu waktu Instagram stories gitu. Ternyata beneran teaser selanjutnya itu kayak potongan podcastnya Ustadz Salim dengan Duta yang wawancarain Ustadz Salim Maju. Jadi ada nih ya sejarawan iya, Ustadz juga iya, namanya Ustadz Salim Afilah gitu. Penulis juga iya, beliau bukunya lumayan banyak. Terus apa namanya si Ustadz ini tuh memang orang Jogja gitu kan. Terus beliau ternyata ngawancarain si Duta ini kayak berhasil gitu. Soalnya waktu mulai tuh Ustadz Salim tuh kayak gini Maju bilangnya. Saya baru tahu dari Mas Brian ternyata Mas Duta belum pernah ya di podcast sebelumnya gitu. Terus habis itu iya Ustadz gitu sih Dutanya gitu. Baru nggak ya? Baru nggak. Aku juga baru nggak. Emang dia nggak pernah di Iya. podcast bahkan kadang Dia nyeritain jarang bintang jadi tamu. bintang tamu. Terus kan dia nyeritain ini ya apa namanya di podcast itu tuh dia nyeritain tentang sedikit banyak itu asal usulnya dia Mojo gitu. Jadi kan namanya itu kan Ahdiyat Duta Mojo gitu. Mojo ini tuh kalau misalnya kita kembali ke masa lalu, beliau ini adalah ada namanya Kiai Mojo. Kiai Mojo itu Penasehat penasehatnya Pangeran Diponegoro, betul. Jadi great grandfathernya Duta The Sheila and great, Seven itu tuh penasehatnya Pangeran Diponegoro. Penasehatnya, ya penasehat apa namanya Maju? Penasehat agama gitu, spiritual, juga penasehat ini taktik perang melawan Belanda. Itu sih keren banget sih dia. Jadi ternyata Duta ini dari titisannya orang besar gitu. Terus bapaknya pun ternyata dosen UGM Baju demi bebas 2S3 di Amerika. Gitu, aku juga baru tahu tadi. Ya orang gitu. punya lah ya. Katanya bapaknya katanya bapaknya beasiswa. Iya beasiswa, bukan berarti anak kaya beasiswa. raya. Iya. Tapi kalau kita mau bandingin kan, ada yang lebih miskin lagi, golongannya kelompok yang nggak bisa sekolah boro-boro sampai ke Amerika lah ya, meskipun dengan cara apapun lah. Ya benar gitu. Ya, kayak gitu terus apa namanya cerita gitu kalau Duta pun akhirnya menyempatkan diri gitu ketika ada gig di Lampung. Dia tuh ke ini Maju, ke tempatnya siapa namanya kuburannya Kiai Mojo itu gitu. Dimakamkan di Lampung ya. Great grandfathernya ya. Iya yang Duta keturunan ke 7. Seingat aku dia generasi ke-7, ayahnya generasi ke-6. Dia dari Kiai Mojo gitu. Ya, ini arahnya kita mau ngomongin apa sih sebenarnya? Sebenarnya kita tuh mau ngomongin nasab ya, nasab atau silsilah atau pengaruh keterhubungan antara masa lalu dengan masa yang sekarang. Biasanya orang-orang yang besar, orang-orang yang sukses, orang-orang yang dikenal banyak orang itu ternyata titisannya dewa, bahasa Jawa gitu kayak apa yang Baju? Ini titisannya dewa iya, gitu. Memang ada keturunan itu gitu kan, meskipun orang tuanya mungkin kurang mampu atau kurang ekonominya kurang bagus, tapi ternyata setelah ditarik lagi ke belakang dilihat silsilahnya, garis keturunannya itu bukan orang biasa gitu. Biasanya sih seperti itu sih dia. Kayak gitu. Jadi tadi waktu aku dengerin itu, oh wow, really? Oh iya ya gitu, kayak gitu loh Ju. Soalnya apa namanya Duta itu juga bilang he's not really like ini pintar gitu, like yang dia itu
selalu juara satu apa segala macam. Enggak sih, gue biasa aja, gue mah gitu dia bilangnya. Tadi itu awalnya ya Baju kenapa kepikiran mau bahas ini tuh soalnya Baju itu waktu kita ngobrol Baju bilang kayaknya ya Din, kenapa kita sekarang bisa ketemu gitu terus kita dekat itu tuh karena mungkin di kehidupan sebelumnya kita tuh jodoh gitu kata Baju. Soalnya aku pernah nonton yang acaranya ya salah satu podcast juga menghadirkan salah satu seorang Buddhis yang dia tuh psikolog Din, dan dia punya hipnoterapi juga, bisa hipnoterapi gitu, dan nggak tahu dengan metode apa dia bisa melihat masa lalu orang lain past life-nya. Ya ini kepercayaan ya, kalau misalnya mau dibuktikan secara empiris, secara ilmiah ya mungkin bertentangan atau apa, tapi ini kan menurut kepercayaan Buddha gitu. Menurut kepercayaan Buddha tuh bahwa kita tuh masa lalu itu ada hubungannya dengan sekarang gitu. Nah, orang-orang yang kita temui saat ini yang ada di sekitar berinteraksi kita. dengan kita, mungkin kayak dosen kamu Din, atau temen deket kamu apa gitu, ternyata dulu di masa past life-nya ini ada kemungkinan mereka adalah jodoh kita. Jodoh itu bukan berarti kita pernah nikah sama mereka, tapi bisa juga mereka itu ternyata orang tua kita, bisa juga adiknya kita, atau orang yang sangat dekat sama kita. Gitu. Atau mungkin bisa juga tetangga di sebelah rumah gitu. Atau mungkin kita punya ketertarikan tertentu pada seseorang, itu juga bisa jadi dulunya mungkin dia itu adalah suami kita atau istri kita. Itu menurut kepercayaan Buddha waktu itu ya. Aku jadi nyambung Baju soalnya Om Hao yang di Kisah Tanah Jawa itu juga pernah bahas ini gitu, bahas konsep ini gitu. Jadi yang kita temuin sekarang itu bisa jadi jodoh kita di kehidupan sebelumnya gitu. Tapi Om Hao juga ngejelasin kalau ini tuh menurut Buddha. Iya, gitu. Karena dalam Islam kan nggak boleh berpikir semacam itu ya. Oke, tapi kadang-kadang tuh kok ada benernya, kok ada nyambung-nyambungnya ya, kayak pernah gini. Saya pernah ngikutin juga yang ibunya itu yang Buddha itu. Dia cerita tentang ciri-ciri kita adalah reinkarnasi dari seseorang di masa lampau. Ada ciri-cirinya Din, misalnya kita selalu memikirkan sebuah tempat, entah itu memikirkan, entah itu bermimpi, itu lagi tempatnya yang kita impiin. Itu bisa jadi kamu dulunya reinkarnasi menurut kepercayaan Buddha. Reinkarnasinya misalnya kayak contohnya kamu sering banget mimpiin Gunung Rinjani misalnya ya Din ya. Terus kalau berhayal juga ingat Gunung Rinjani. Misalnya ada orang menyebut kata Rinjani, kamu langsung aku pengen kesana deh. Ada sesuatu ya. Ada sesuatu deh kayaknya pengen kesana. Bisa jadi kamu dulunya itu memang tinggalnya di sana gitu. Jangan-jangan aku tuh anaknya dewa-dewi yang dulu itu menghuni Gunung Rinjani gitu kan. Kalau zaman dulu kan kayak gitu ya Baju. Bisa jadi bisa gitu. Jadi. Kalau aku jadi ingat Baju kan suka apa-apa keinget Danau Toba. Nah itu. Iya. Jangan-jangan Baju tuh orang Toba. Baju tuh dulu deket sama Buya Hamka. Jadi Baju tuh dulu suka dengerin ininya, radionya Buya gitu. Tapi kalau ngomongin tentang silsilah masa lalu, aku mau ceritakan Din. Aku pernah ceritakan ke kamu juga kan tentang lu. Iya, ke lu, temen gue itu ya, temen gue itu ada yang indigo. Yang itu bisa melihat past life-nya orang. Ya ini sih kepercayaan lagi-lagi. Iya, boleh percaya, boleh ada enggak. Iya benar, ada yang percaya ada yang enggak ya Baju. Banyak yang enggak sih. Iya, nggak apa-apa sih ya. Kalau itu membawa dampak yang positif ya percaya nggak apa-apa gitu kan. Jadi aku nggak pernah ketemu sama dia, kita nggak pernah ngobrol sama sekali. Dia cuma temennya suamiku gitu kan. Terus ya banyak rentetan kejadian yang saya alami yang akhirnya saya harus ketemu sama dia, sama si bapak ini, si bapak yang indigo ini. Karena kalau dinalar secara logika itu doesn't make sense, nggak bisa nyari solusinya. Akhirnya kita nyari solusi ke teman-teman yang kita anggap punya kelebihan gitu kan. Nah begitu dia ngelihat saya itu, dari lihat
minta fotonya dulu gitu. Baru kirim fotonya aja dia udah mulai membaca tuh. Sampai akhirnya kita diundang ke rumahnya di Bogor, jauh sana. Terus rumahnya Bogor ya? Bogor. Terus dia ngasih tahu kalau dulu itu kamu keturunan Pandito Sakti dari kerajaan Mataram. Jreng gitu kan apa? Ini tapi Pandito Sakti itu bukan raja, mereka itu Brahmana. Mereka orang-orang yang suka bertapa itu loh, dari kasta Brahmana, kasta tertingginya Hindu. Dan mereka menjadi penasehat para raja gitu. Kan tadi kan ada Brahmana, Krishna, Satria, Brahmana, Satria, Waisya dan Sudra. Nah, katanya kasta saya itu Brahmana gitu. Nah, dari situ ada beberapa hal yang memang kita nggak bisa cerita ya kan, nggak bisa cerita. Yang jelas itu menaikkan kepercayaan diri aku bahwa mungkin itu benar, mungkin juga salah, tapi kalau misalnya benar saya keturunan Brahmana, saya adalah keturunan dari Pandito Sakti itu, orang sakti yang bisa terbang, yang udah ilmunya di atas rata-rata orang pada umumnya. Suka bertapa itu. Iya, suka bertapa dan tidak mencintai dunia seperti halnya orang-orang biasa. Itu kita punya kepercayaan diri jadinya. Oke lah kalau gitulah. Tapi baju cinta dolar. Sangat. Masih di kontennya ibu yang Buddhis ya, yang psikolog itu. Dia pernah cerita bahwa ada seorang perempuan yang dia tuh kawin cerai karena dia selalu tidak pernah menjadi istri yang bahagia. Kan kunci pernikahan yang langgeng itu kan kalau si istri ini bahagia kan. Kalau misalnya dia nggak happy, biasanya ya seluruh rumah juga nggak happy isinya. Benar. Nah, jadi dia kawin cerai tuh. Karena dia selalu awalnya ya happy kayak cinta kayak gitu. Lama kelamaan dia berubah menjadi lebih murung, lebih anxiety gitu loh, gelisah selalu gitu. Terus dia merasa wah pokoknya moodnya tuh jelek gitu loh, dan akhirnya cerai gitu kan. Terus nanti nikah lagi juga sama kayak gitu. Nah, setelah dia datang ke psikolog ini, dibacalah masa lalunya dengan metode tertentu gitu. Past life-nya. Past life itu bukan masa lalu yang setahun 2 tahun ke belakang ya. Tapi kehidupan sebelumnya. Ini kepercayaan lagi ya. Nah, itu ternyata dia ini adalah istri dari seorang panglima perang. Yang dia tuh cinta banget sama suaminya. Dan suaminya udah janji mau pulang, mau balik lagi. Setelah dia berangkat perang itu dia nungguin di teras si istri ini, berharap-harap suaminya bakalan pulang. Ternyata nggak pulang karena suaminya tuh meninggal, tapi nggak ada yang ngasih tahu. Akhirnya dia tuh selalu murung, moodnya jelek kayak gitulah gitu. Jadi tuh bisa digali masa lalunya. Bisa tahu ya baju kenapanya. Iya benar-benar. Tapi kalau misalnya dihubungkan zaman sekarang ya baju, itu tuh ada yang bilang kan kalau nggak peduli ya lu anaknya raja, anaknya sultan, tapi kalau attitude lu jelek ya tetap aja. Gitu. Ada kan yang omong-omongan kayak gitu. Dan meme juga banyak. Nasab itu juga tidak sepenting zaman dulu mungkin ya. Kalau sekarang kan attitude lo itu lebih penting daripada lo keturunan sultan dan sebagainya gitu. Iya, benar. Benar, justru sebenarnya ya Baju, anak sultan dan anak raja itu mereka dibekali dengan sedemikian apa ya Baju? Kayak ada wejangan-wejangan manner gitu untuk ya harus menjaga nama baik keluarga apa segala macam gitu. Iya, selain itu juga mereka dibekali dengan kemampuan berperang, naik kuda, memanah dan sebagainya. Kamu dibekali apa, Din? Aku dilesin bahasa Inggris. Aku iya gitu. Pantesan bahasa Inggrisnya pinter banget loh ini loh. Dia polyglot loh, dia menguasai Inggris, Jawa, Osing, Madura.
Ada hampir semua orang Indonesia mah polyglot ya Maju. Iya. Iya, bahasa daerah itu ada Banyak macam-macam. macam-macam dan kadang kita ngerti sedikit-sedikit juga kan lumayan gitu kan. Iya benar. Jadi ngomongin polyglot apa tadi kita keturunan tadi itu. Itu juga ini Maju, aku keinget Pak Gita. Oh iya. Pak Gita tuh pernah bilang Pak Gita Wirjawan. Ya, Pak Gita Wirjawan. Iya teman-teman ya, Pak Gita itu. Jadi Pak Gita tuh pernah bilang di podcastnya kalau ya yang paling penting attitude itu Maju. Yeah. Ketika beliau mewawancarai seseorang untuk kerja gitu, mewawancarai orang kerja, itu tuh ditanyain pertanyaan apa yang dinilai itu ujungnya pokoknya attitude-nya gitu. Bagaimana bagaimana dia menjawab pertanyaannya dan memecahkan problem yang diutarakan sama kita gitu. Iya memang benar. Gitu. Jadi yang nggak peduli lu mau anaknya siapa juga gitu, mau anaknya pengusaha kayak konglomerat apa segala macam gitu. Bahkan attitude itu bisa dilihat dari gestur juga loh Din, kan? Gestur. Saya kemarin ada salah satu direktur perusahaan Jepang di datang ke kantor saya, dia ngasih tahu kalau di Jepang itu anak-anak muda yang diterima bekerja di sana itu dari mereka wawancara itu sudah dinilai. Dari cara mereka duduk aja sudah dinilai. Kalau duduknya tegak, kemungkinan mereka diterima. Tapi kalau duduknya nyandar santai-santai, big no. Belum ditanyain, mereka udah nggak mau gitu. Jadi kayak ngelentruk gitu, masih cewek ngelentruk gitu. Ngelentruk. Jadi ngelentruk lagi kayak ini nggak. Iya, yang nggak bersemangat gitu, lemah, letih, lesu. Kalau saya roti itu ambles gitu, gitu. Gitu. Nggak tahu padanannya. Iya, itu salah satunya cuma duduk aja kelihatan gitu. Terus ngomong, cara menjawab pertanyaan gitu, itu udah kelihatan semua. Iya benar. Nah, di cerita lucu nih. Film Cina ya Wayu zaman dulu yang Chinese suka movie. Atau drama Cina juga ada. Iya, drama-drama gitu kan. Gimana? Iya, biasanya kalau cowok cewek pacaran udah jatuh cinta setengah mati gitu kan, setengah metong ya kan. Terus enggak tercapai, enggak jodoh, enggak happy end. Iya, enggak nikah. Terus akhirnya mereka bilang gini, mungkin di kehidupan yang lain kita akan bersatu. Tapi tuh ada juga di novel-novel zaman dulu ya Baju yang menye yang suka aku baca. Yang menye. Yang menye kan Baju tau sendiri, aku novel sukanya novel drama yang menye. Drakor mah yang sukanya menye. Soalnya itu tuh aku nggak perlu effort lebih gitu. Iya. Jadi cuman gampang aja gitu. Nah, di salah satu aku langsung mikir ya. Jadi di novel itu apa namanya? Tulisannya itu ada yang aku ingat gitu. Kurang lebihnya adalah mungkin jika kita tidak berjodoh di kehidupan ini, kita berjodoh di kehidupan yang lain. Gitu. Ya sama kayak yang tadi itu kan. Nah, kenapa kita bahas masa yang akan datang atau kehidupan yang lain? Karena menurut kepercayaan Buddha tadi ya bahwa orang yang kita benar-benar cintai saat ini atau kita terkait banget sama orang itu kemungkinan besar karena mereka dulunya adalah pasangan kita gitu. Gitu kayak yang gelibet. Nah sekarang akhirnya di masa kini ternyata nggak jadi pasangan. Mungkin aja di kehidupan yang lain lagi jadi pasangan. Kalau bahasa yang zaman anak sekarang tuh, zaman anak sekarang maksud aku itu tuh parallel universe kan metaverse kita udah metaverse ya. Benar. Jadi itu mungkin bukan di universe yang ini, but in other universe gitu, we are soulmate gitu, but not in this universe gitu. Mungkin bisa jadi. Terus gitu. Caranya pindah universe-nya gimana dia? Ya itu kayak yang apa namanya? Film Marvel itu ya. Jadi kayak ada alatnya gitu tutut gitu terus multiverse kita, itu. Multiverse itu kita pindah gitu. Ternyata di sini ternyata gue kerjaannya ini gitu. Terus kesana lagi, ternyata di sini gue jadi detektif kayak gitu. Iya. Dan penting juga nggak sih kalau kita tuh sebaiknya mengetahui nasab kita atau masa lalu kita seperti apa, orang tua, silsilah keluarga ya kan. Mungkin ada pentingnya ya, ada baiknya buat kita tuh ke depan jadi pelajaran kayak gitu.
mungkin juga oke, Jadi, tahu sih contohnya kalau aku gini sih, Din. Orang tuaku kan kismin ya kan. Kirain tapi kismis. tapi orang tuaku selalu bilang kalau great grandfather kita itu mereka orang punya di zaman segitu mereka udah berangkat haji yang 40 hari 40 Naik malam kapal. naik kapal itu sudah mampu gitu. Terus kakaknya nenekku, kakak nenekku itu tuh mereka punya sawah yang luas, punya tanah yang luas, rumahnya juga besar-besar. Begitu nyampe ke nenekku, ke ibuku, itu udah iya elah gitu. Nggak seperti great grandfather kita gitu loh. Iya. Ya sama bapak tuh suka kayak gitu Maju, harus tahu gitu. Jadi tuh Mbahkung dulu tuh gini, Mbahkung tuh saudaranya ada sekian gitu. Iya, Terus ibunya itu gini dan seterusnya, ibunya Mbahkung Iya, maksudnya. Jadi mbahnya bapak gitu. Iya. Dan seterusnya gitu. Jadi sekarang itu tinggal ini, sekarang tinggalnya itu di sini. Jadi kamu kalau kesana itu ada saudaramu yang ini gitu. Bapak Jadi tuh suka sebenarnya kayak gitu. nggak harus melihat status ekonomi ya, Iya. tapi keturunan nasab atau silsilah keluarga masa lalu itu penting juga kita tahu Iya. ya kan. Siapa tahu kamu ternyata turunannya siapa dia? Keturunan Ratu Elizabeth. Oh, jauh amat ya maksudnya. Jauh. Ya siapa tahu tapi Ya kan, siapa tahu kan, ya kan ada darah-darah Iya. yang Tercecer. Kan sempet juga kita dijajah Inggris ya sebentar doang. Iya, sebentar doang, Kanada sebentar kan. doang. Iya, benar. Iya, jadi tadi aku jadi ingat kenapa bapak itu suka gitu di setiap kita jalan gitu atau traveling gitu, itu pasti dicari di situ ada saudaranya siapa. Luar Gitu, biasa Baju. sih. Kan Baju juga pernah ikut yang kita Iya. dulu nyariin itu. Iya ya Allah itu. Baju tuh nggak tahu ini rumah siapa, ini gua doang nggak ngerti. Baju lu nggak ngerti ngomong gua gua nggak ngerti sih gitu. Terus paling Baju dalam hati lu nggak ngerti apalagi gue gitu. Mungkin deh dalam hati Baju gitu. Iya, Ya, iya. waktu itu kan kita pernah ke Pati kalau nggak salah. Pati atau Baju nggak tahu. Iya. Iya nggak sih, Iya. yang bapaknya mobil Iya, itu. iya, yang Heeh. kita pertama kali makan cuci wis di Iya. sayur lodeh itu. Terus itu unforgettable banget. Jadi ya gitu, bapak tuh suka nyari saudaranya karena biar tahu gitu ini tuh masih saudaramu gitu. Terus Iya. ini masih sepupunya ini. Itu kayak kebiasaan gitu. yang baik banget yang harus ditiru Iya, di bapak tuh suka kayak gitu Maju. tracking family lah ya. Ya udah teman-teman, Thank you so much for watching. kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Bye. Thank you for watching. Cheers.